Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang biografi seorang tokoh penemu kapal selam bernama Cornelius van Drebbel. Baiklah, saya Muhammad Fauzan akan menjelaskan bagian A, kelahirannya dan keluarganya. Cornelius Jacobson Drebbel atau lebih dikenal sebagai Cornelius van Drebbel. Ia lahir pada tahun 1572 di kota Alkmaar, Belanda. Dia hidup di lingkungan masyarakat pekerja. Tidak banyak catatan rinci tentang kedua orang tuanya. Namun, Drebbel hidup di lingkungan masyarakat yang mendukung rasa ingin tahu dan kerja keras. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsad. Saya akan menjelaskan bagian B, yaitu pendidikan. Pendidikan dari Cornelius van Drebbel. Cornelius van Drebbel awalnya menempuh pendidikan di sekolah Latin di Alkmaar, di mana ia mempelajari beberapa materi seperti logika dan juga matematika. Setelah menyelesaikan pendidikannya itu, ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Leiden, di mana ia mempelajari materi seperti fisika, kimia, matematika, dan juga teknik. Cornelius van Drebbel dikenal sebagai pelajar yang otodidak, dan juga Cornelius van Drebbel tidak memiliki banyak catatan apakah dia sudah menyelesaikan pendidikan di Universitas Leiden tersebut. Perkenalkan, saya Cita Syamsa Putri. Saya di sini akan membacakan atau menjelaskan bagian C, yaitu karir dan pendidikannya. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Cornelius Drebbel memulai karir sebagai insinyur dan seniman. Ia membuat peta, ukiran, dan berbagai alat optik. Kemudian, ia diundang ke Inggris dan bekerja di bawah perlindungan Raja James I. Ia tidak hanya dikenal sebagai seniman atau penemu, tetapi juga ia dikenal sebagai teknolog, ahli kimia, dan inovator. Perkenalkan, saya Marseta Simbini. Saya menjelaskan bagian D, prestasi dan karya. Prestasi terbesar Drebbel adalah keberhasilannya menciptakan kapal selam yang benar-benar berfungsi di sekitar tahun 1620. Ia merancang dan membuat kapal selam yang terbuat dari kayu yang dilapisi kulit tahan air, digerakkan dengan dayung dari dalam kapal, dan berhasil menyelam di bawah air beberapa jam, serta dilengkapi dengan sirkulasi udara yang sederhana agar para awak bisa bernafas selama berada di bawah permukaan air. Dalam sebuah demonstrasi yang paling terkenal di Sungai Thames, Drebbel dan beberapa para awak berhasil menyelam lebih dari 3 jam, dan sehingga Raja James kagum dan banyak pengamat. Ini menjadi tonggak sejarah dalam teknologi bawah laut dan menjadikan Cornelius van Drebbel sebagai pelopor teknologi kapal selam. Selain kapal selam, ia juga menemukan berbagai perangkat ilmiah seperti termometer air raksa awal, jam otomatis, sistem pendingin udara, kamera obskura, mikroskop majemuk awal, dan alat pengubah bawah air laut menjadi air tawar. Oke, baik. Yang terakhir, saya Sajian Rashid. Saya akan menjelaskan tentang wafatnya dan kisah inspiratif dari tokoh Cornelius van Drebbel. Cornelius van Drebbel, beliau wafat pada 7 November 1663 di kota London, Inggris. Beliau menutup usia di umur ke-61 tahun. Yang sangat disayangkan dari riwayat hidup beliau ini ialah dengan banyaknya prestasi penemuan yang beliau punya, beliau tidak mendapatkan pengakuan yang terkhususnya secara materi. Bahkan, maaf cakap, di akhir hidup beliau meninggal dalam keadaan miskin. Namun biarpun begitu, karya-karya beliau yang terkhususnya juga sebagai penemu kapal selam akan dikenang sepanjang masa. Lanjut ke kisah inspiratifnya, yaitu yang dimana Cornelius van Drebbel ingin membuktikan tentang kebenaran dari
penemuan kapal selamnya kepada Raja James I, yang mana ketika ia membuktikan bahwa kapalnya itu benar-benar bisa menyelam di bawah laut dengan keadaan aman, dan seperti yang kita tahu hal tersebut memang benar-benar kapalnya benar-benar menyelam dengan selamat di bawah air, dan hal tersebut membuat Raja James pun terkagum kepada beliau. Mungkin itu saja dari saya.